Wa yu'rafu taqdimu bitadmiri wa nahwi dhamir fit tasghiri. Kekayaan yang sebenarnya itu bukan dari nilai materi, tapi dari kesederhanaan dan rendah hati. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kesederhanaan dan rendah hati tersebut sehingga mendapatkan kekayaan yang hakiki sesungguhnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam Ahad malam ini yang bertepatan dengan tanggal 2 bulan Rajab. Rajab apa Rajab? Rajab apa Rajab? Rajabar? Ro. Ya. Rajabara. Rajabnya. Rajabnya juga. Ya Rajab. Sehingga asarnya. Ain, sod, re. Ya. Jadi dibaca asarnya. Sod jabar. Sod jabar sa apa sod jabar so? So-nya kan asar ke orang. Gitulah orang Sunda mah gitu. Kuburan. Ko, kop, be, ro. Kubu, re jabar, ro. Jadi orang kuburan ya. Gitu. Nah itulah. Dina bulan Rajab atau Rajab lah. Gitu. Tanggal 2 bulan Rajab. Bulan Rajab itu yaitu bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulannya Rasulullah SAW. Bulan Ramadan yaitu bulan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah bulan Rajab ini sebagaimana yang direncanakan, insya Allah kita akan mengupas beberapa fadilah keutamaan di bulan Rajab dan akan membahas masalah berkaitan dengan puasa, tarawih dan segala macamnya yang tadi sudah dibacakan, cara mewasol Fatihah dan surat-surat pendek yang sering dibaca di dalam tarawih. Niat tujuannya untuk mempersiapkan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun ibadah kita semakin berkualitas sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Materi. Keutamaan bulan Rajab. Tos, kayak terusnya. Kita menjelaskan fadilah keutamaan bulan Rajab. Dari hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Rasulullah SAW, man ahya lailat awal min Rajab, barang siapa yang menghidupkan malam pertama di bulan Rajab. Dengan menghidupkan kumaha? Dengan ibadah. Di lain dihidupkan dengan beribadah. Maka ada beberapa pahala. Yang pertama, tidak akan dimatikan hatinya ketika hati orang-orang mati. Nah, ada qaswatun qalbi. Qaswatun qalbi itu yaitu teas, naon bahasa Indonesia teas? Kerasnya hati yang tidak bisa menerima nasihat. Contoh, salat nyaho aing salat wajib ge cojong bae, salat mah tadi teh ya. Puasa. Mana puasa gitu ya. Nyaho aja eta lah qaswatun qalbi yang tidak bisa menerima nasihat. Dia tahu itu haram, dia tahu itu halalnya. Lah ngomongkeun batur, jangan bergibah, dosa. Nyaho aing dosa, ngomongkeun bae ya. Nah eta dia kena. Matinya hati dulu, kerasnya hati udah luar biasa. Iya mah keras deui mati, ya Allahnya. Dengan fadilahnya menghidupkan malam tanggal 1 Rajab dan malam yang lain juga termasuk dengan ibadah, maka fadilahnya tidak akan dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ibarat kita punya HP tapi isinya mati, tidak ada kuota, contohnya pulsa henteu, kuota henteu, aya manfaatan teu? Aya ngagejal pantok gitu, dikeuna. Nah itu ibarat manusia, ya, jika hatinya sudah dimatikan, itu kan fungsinya. Fungsi utama dalam tubuh kita adalah
hati. Kumaha coba? Nah, tadi teh ya, motor, mobil, mesinnya sudah mati kumaha? Tadi teh ya. Mati geus tadi teh ya. Lain suak-suak di mati ya mah tadi teh geus, teu bisa diarahan ya dia kena mati tadi teh ya. Gimana halnya seseorang yang mati rasa gitu? Ya Allah. Tadi teh ya, mati rasa itu. Terus terus. Nah, kedua yang menghidupkan malam tanggal satu bulan Rajab akan diberikan rahmat berlimpah-limpah oleh Allah Subhanahu, banyak rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyaknya berlimpah-limpah ya, akan diberikan banyak rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, subhanallah, diampuni dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan oleh ibu, dalam artian dosanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang barulah, berarti tidak dosaan ya, gitu. Terus, 4. Istimewanya lagi yang sudah menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa memberikan pertolongan kepada 70.000 orang yang berdosa tapi layak masuk surga, memberi pertolongan sahabat namanya bapana induna loba 70 mah ya. Nah, jadi itulah 4 fadilah keutamaan ketika kita menghidupkan malam tanggal 1 Rajab. Dengan apa menghidupkannya? Dengan beribadah, zikir, sholat, wirid, tadi tenan keur ngaji jeung segala macamna. Tanggal 1 Rajab kam ira kamari. Tah kamari kumaha urang? Sare nya. Gitu geus beres. Nya hirup itu. Terus, nu daek ieu mah. Salat sabada maghrib. 20 rakaat. Siga tarawih 2 salatnya nanti 10 salam, maca Fatihah, Qul fadilahnya luar biasa. Dia keluarganya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya itu akan dihindari dari bencana dunia dan akhirat. Siap tuh 20 rakaat. Ya Allahnya. Maghrib lagi jam 7 kurang ya. Itu mepet Isya. Nah, itulah salah satu fadilahnya. Terus, nah, hadis lagi mengatakan bahwa di bulan Rajab itu bulannya Allah. Disebut bulan tuli, non tuli. Torek katanya. Kenapa sebut bulan tuli nanti di depan dibahas. Terus, nah, ada puasa. Aduh, puasa di bahaya itu ya. Puasa. Ya. Di bulan Rajab adalah bulan tuli. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab dengan keimanan, imanan wahtisaban, dengan iman dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan keriduan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Rajab sabar hari? 30 hari. Sehari be puasanya gitu. Sehari ya Allah. Kita karek sehari, besok tanggal 2 nya. Gitu. Istimewa. Mendapat ridho Allah istimewa. Tadi teh ya. Ridho Allah tuh ketika Allah ridho mau apapun kita, baik kita nanti di akhirat di neraka ketika Allah ridho pasti senang. Di dunia walaupun kita susah ketika Allah ridho pasti kita bahagia. Benar tuh? Karena kenapa? Allah telah ridho kepada kita. Beres ridho namanya. Sukut alamat ridho beres terus.
Nah, barang siapa yang berpuasa 2 hari di bulan Rajab akan mendapatkan kemuliaan yang tidak bisa dibayangkan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Berarti besar sekali kemuliaannya. Gede jasa kemuliaan. Puasa seberapa hari? 2 hari. Ya Allahnya 2 hari. Terus. Nah, barang siapa yang berpuasa, mansom satu ayam 3 hari, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaganya dari bencana dunia dan siksa akhirat. Dijaga oleh Allah dari penyakit gila, penyakit judam kusta, penyakit sopak atau putih itu ya barusnya, bisa boleh atau sopaknya gitu. Dan dijaga dari fitnah dajjal. 3 hari berpuasa 4 pahala yang didapatkan. Pertama, dihindari dari bala bencana dunia, dan 2 adab akhirat, 3 dari penyakit junun, judam, kusta ya, terus barus, penyakit sopak itu ya, dan keempat dihindar dari fitnah dajjal. Diobral imam puasa naiknya. Allah, puasa seeutik ganjaran loba, puasa sedikit ganjaran banyak. Disobral imam obralnya tadi tegas terus. Subhanallah. Barang siapa yang berpuasa 7 minggu ya, itu ya. Neraka japu pintu neraka 7 pintu neraka akan ditutup. Berarti orang tersebut diharamkan masuk ke neraka. 7 poe ya Allah tadi ya. Di bulan Rajab 7 hari terus. Nah, 8 hari sama dengan akan dibukakan 8 pintu bebas masuk di pintu-pintu berhamana baiknya. Itu yuk Allah istimewa kan? Guys, iya mau obral habis bukan mah terus. Ya. Luar biasa. Barang siapa yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, semua doanya apa saja. Tuh, tak jomblo ta. Tadi ta. Hayang naon ta? 10 poin bulan Rajab. Ya. Ya Allah, di Rajab. Apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu mikirna, "Loh, 10 poin ieu cenah ieu ya." Terus, luar biasa. Barang siapa yang berpuasa 15 hari, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan kesalahannya akan digantikan dengan kebaikan. Contoh, dia punya kesalahan 300, dibuang kesalahan 300 dan digantikan 300 kebaikan. Istimewa ya dia kena puasa sabar hari puasanya 15 hari. Ya Allah, 2 minggu selebihnya. Astagfirullah. Terus kali itu. Hmm. Terus tos. Nah, dan berikutnya ketika bertambah lagi puasanya 15 hari, 16 sampai 30 hari, oh, ya full 30 hari. Atau lebih istimewanya gajaran. 15 hari kisah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan dosa berapa ya tuh itu ya. Iya kena. Nah, itu. Kan nah ini pahala-pahala yang sudah dijelaskan, pahala-pahala yang sudah diterangkan dari hadis Rasulullah SAW tentang fadilah puasa Rajab. Alasannya kenapa? Supaya targib membuat seseorang tertarik untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab. Mudah-mudahan nanti kita tertutupnya. Ini tutupnya, isa bodo amat ganjaran dan naon jojong kayak karokok kopi guys. Nah, itu. Nah, itu salah satunya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pahalanya geus numpuk belah mananya puasa naiknya. Terus, hmm, gimana soalnya? Nah, hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika Rasul Mi'raj, Isra Mi'raj, pada malam Mi'raj,
Rasul melihat sebuah sungai yang airnya itu lebih putihnya tadi bersih, bersih apa? Lebih manis, lebih manis. Lebih manis daripada madu. Terus lebih sejuk daripada embun es saljunya. Terus lebih wangi daripada minyak misik. Nabi Muhammad berkata, untuk siapakah itu? Untuk orang yang membaca solawat kepada Nabi Muhammad pada bulan Rajab. Berarti alhasil barang siapa yang memperbanyak salawat pada bulan Rajab akan mendapatkan telaga sungai tersebut ya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa geus, salawat ganjaranna beres tadi ya. Nu pikir tadi teh urang arek sabaraha poe, ieu salawat arek sabaraha sapoena teh nya. Oh, tadi teh ieu lah mulai direncanakan ya, direncanakan insyaallah. Rajab sabaraha hari di Rajab? Masih 29 hari. Gitu nya. Engke bae lah. Engke geus 30 poe. Alhamdulillah engke tadi teh. Sudah. Aduh ya Allah. Terus keutamaan bulan Rajab berikutnya yaitu dari sahabat Muqatir radhiyallahu anhu an sesungguhnya di belakang Gunung Qaf ada sebuah tanah yang putih terus dengan hamparan seperti perak mas ya, fiddah seperti perak terus uh, besarnya 7 kali dari besar bumi yang dipenuhi oleh malaikat, sangat penuh malaikat. Seandainya jarum dijatuhkan, maka jarum tersebut tidak akan menyentuh kabar tanah, malaikat menyentuh pada malaikat tersebut. Kenapa? Saking banyaknya malaikat. Terus dan mereka memegang bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang tajumna kullai tajumna. Mereka berkumpul setiap malam Jumat di bulan Rajab mengelilingi gunung Qaf tersebut ya yadruna bisalam dan mereka semuanya bermohon untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana umat Muhammad ya Allah rahmatilah kasihilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan janganlah siksa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memintakan ampun para malaikat itu untuk umat Kangjeng Nabi Muhammad dengan cara lemah lembut dengan cara tadur awafiyah sampai ke waktu subuh ya tadi itu ya urang subuh sah tadi itu maka Allah berkata berfirman kepada malaikat tersebut, demi keagunganku kata Allah, maka aku ampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihormatir Rajab dengan keagungan bulan Rajab. Istimewanya Rajab ya. Jadi biasa. Terus nah, Rajab terdiri dari 3 huruf. Namun hurufnya. Ro, Jim, B, Ba, Rojab. Ro-nya menunjukkan pada rahmat. Rahmatnya, rahmat Allah. Ulas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Terus Jurmil abdi yaitu
jimnya jurun abdi, kedua rakaat hamba Allah. Terus huruf ba menunjukkan birullah, yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Terus jadi intinya di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kemuliaan bulan Rajab. Lain karena sesatnya tadi ya. Istimewa. Bulan Rajab. Terus tadi ya, handap ya. Tos. Nah, nanti Rajab konon kan Rajab setelah beres Rajab selesai sebulan Rajab naon ka ditanya bulan naon? Syak Sakban rawah tuh mah. Sakban beres Rajab. Rajab setelah Rajab beres awal Sakban Rajab naik kepada Allah Subhanahu wa taala lalu ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala pertanyaan gimana? Hai, hai bulan apakah orang-orang menyukaimu? Sampai 3 kali. Bulan Rajab tersebut tidak menjawab. Ketiga kali baru menjawab. Terus. Nah, bulan Rajab tersebut mengatakan, wahai Tuhanku, engkau adalah maha penutup aib hambaku. Oleh karena itu, aku menutup aib dari mereka. Terus, nah, Rasul telah menamakan aku sebagai bulan yang tuli. Terus, subhanallah. Kata bulan Rajab, aku hanya mendengar ketaatannya, ibadahnya, tidak mendengar maksiat nak ente ya tengah dengeng maksiat nama bulan Rajab. Istimewa. Terus, maka disebut Rajab itu bulan tuli. Berarti Rajab itu mencatat kebaikan. Kejelekan apa? Nah, tadi ya. Terus. Nah, tadi maka sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, aku terima aib hamba aku terima hamba Allah Subhanahu wa taala dan beserta aibnya. Karena kenapa? Karena kemuliaan bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu disebut bulan tuli seperti itulah. Hanya mendengar atau melihat kebaikan, tidak keburukan. Istimewa tadi tehnya. Terus ya, akan diampuni hanya dengan satu penyesalan. Bulan tobatnya menghadapi bulan suci Ramadan. Terus ingat maksiat bidatnya pada karena kenapa? Kemuliaan bulan Rajab. Allah bang begitu tulis cerai. Begitu ditulis. Terus nah, nah bulan disebut bulan tuli itu seperti itu. Para malaikat pun hanya mencatat amal kebaikan tapi tidak mencatat amal istimewa. Tetap berbuat buruk kene baik, iya betul itu kumaha tapi ya. Terus
Contohnya. Nah, istimewa aja. Bulan Rajab bulan yang luar biasa. Maka sebagai seorang yang apa namanya menyia-nyiakan kesempatan untuk beribadah, bertobat dan segala macamnya di bulan Rajab, rugi pokoknya tadi itu ya. Maka kenapa? Karena bulan Rajab itu diobral ganjaran lagi luar biasa, ya, istimewa. Ya, tidak ada di bulan-bulan lain. Nanti Rajab, Sya'ban, Ramadan. Eta bulan istimewa. Panen ganjaran 3 bulan itu. Oke, endingnya puncaknya di bulan Ramadan ending. Iya makan awal ya tadi itunya mulai bersiap. Makanya batur mah sok puasa teh di bulan Rajab beres ke Sawal tanggal genep Sawal lebaran batur teh baturnya dia kena. Makanya kenaon simewanya dia kena. 1 hari berpuasa saja ganjarannya akan mendapatkan keridhaan Allah yang besar dari yang keridhaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah mah tuh puncak ya. Bener teu? Itu ridho Allah baik naon deui yang penting Allah geus ridho beresnya dia kena. Itu orang yang berpuasa walau 1 hari ya itu tadi tuh. Tapi ingat puasana karena Allah. Imanan saban. Awas ulah karena lain tadi teh sembarangan baiknya gitu. Gitu. Nah, itulah plan saban. Nah, setelah itu ada dzikir istighfar Rajab anu eta mah pasien bae yuk. Nah, eta mah di eta bae lah zaman dulu anu kali jeung eta. Nah, buka istighfar Rajab. Istighfar dina bulan Rajab. Dina bulan Coba baca pertama. Allahumma gfirli warhamni watub alaihi. Pendeknya sekali deui. Allahumma gfirli sekali deui. Allahumma gfirli ba'da subuh seberapa kali? Ba'da maghrib 70. Entengnya? Masya Allah. Enteng. Keur sangeuk, itu sangeuk ya. Itu. Jadi selama bulan Rajab tadi teh ya. Nah, terus 10 poe kahiji. 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal itu diamalkan baca subhanallahil sekali deui. Subhanallahil sekali deui. 100 100 kali baca ulah sebenarnya 100 kali gitu. Atau anggeus tuh taunya. Ya sembarangan. Geuna amatnya dari itu 100 kali. Kapan membacanya? Bagusnya tengah malam. Teu kabur siang teu naon lah daripada henteu tadi teh. Ieu keuna. Terus iya mah malam 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 terlupa siang sangeun teh atuh beres anggeusnya. Sabada salat teu naon nya wiridan bulan Rajab teh. Ieu terus malam 10 poe kadua. Dari 10 hari kedua yaitu dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Membaca subha satu kali. Terus diwakofkeun teh naon? Sabaraha kali? Terus kali. Enteng teu? Ya Allah nya kelan nya. Terus 10 hari ketiga yaitu tanggal 21 sampai tanggal bacaannya. Berapa kali? 100 kali. Dari tanggal 31 sampai 30. Nah, terus doa khusus tanggal 27 insya Allah nanti dibaca bareng-bareng di masjid sok dibaca, di dia gitu bacanya. Gitu. Lebaran kan, Lebaran Rajab di tanggal 20 tuh 7. Batur mah puasa tanggal 1 sampai 2 tuh 7. Batur eta baturnya. Dia kena dia kena itu. Kamu khususnya yang punya kodok bisa puasa dibarengi dengan kodo niat puasa dengan kodo. Jadi kuatna puasa mah lain ku sahur, tapi ku niat. Geus sahur bae gitu teu niat mah teu ya. Itu. Insyaallah. Makanya kenapa? Nah, itu wiridan, amalan, istighfar di bulan Rajab. Puasaan teh atau eta puasa eta
nu sapoe anu 3 poe aya nya. Ayeuna 7 hari ya, 10 hari ayeuna 12 hari. Ayeuna 27 hari aya. Nu mana milih da? Teu sahari-hari acan. Ya Allah. Ieukeun nah. Makanya seperti itu. Karena kenapa? Sudah dimotivasi, ada pahala yang sangat luar biasa ketika melaksanakan wiridan puasa, amalan dan segala macamnya, termasuk sodako di bulan Rajab. Lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan istimewa. Makanya kenapa? Karena banyak peristiwa kejadian-kejadian yang luar biasa di bulan Rajab. Salah satunya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi di bulan apa? Isra Mi'raj bulan apa? Tanggal seberapa? Hah? Double Zur. Nah itu kisah diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh luar biasa lah. Sehingga Rasulullah mendapatkan kewajiban untuk umat-umatnya yaitu 17 rakaat sholat 5 waktu dari mulai zuhur sampai ke subuh. Jumlahnya 17 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, terus maghrib 3, isya subuh lewat deh nah subuh doa ya. Nah itulah puasa itu Rajab. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita tahu pahala, ganjaran dan segala macamnya yang dijelaskan dalam hadis tadi bisa memotivasi, membuat semangat kita dalam melaksanakan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Minimal ingin mendapatkan pahala minimal gitu ya tadi itu ya. Minimal dapatkan pahala. Kan luar biasa tadi itu ya. Ya ini pahala, ih cocok bae pahala mah pahala cenah sama urang dah. Pahala belah mana buat tadi itu ya. Tadi itu ya. Terus parah itu tadi itu ya. Dikeun makana tadi itulah. Pasti ya. Allah soal. Terus pikir-pikir fikih puasa. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai kan kemarin yang dibahaskan, kita akan menjelaskan Kitabul Ahkamus Syiyam. Kitab bab yang menjelaskan masalah puasa dan yang lainnya berkaitan dengan puasa. Banyak yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama kita akan membahas dalil. Dalil Al-Qur'an. Dalil itu bukan Al-Qur'an aja, hadis dalil, ya kan? Bisa jadi dalil. Kalau ulama dan segala ijma qiyas segala macam dalil. Kita mengatakan ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk berpuasa tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 183. Coba baca, ya ayyuhalladzina amanu alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina, wahai orang-orang yang beriman. Itu diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu orang sebelum kita itu sama melaksanakan puasa. Terus hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Budan Islam alal khomsin. Rukun Islam tadi hadisna ya. Coba rukun Islam. Nah, itu hadisnya ayat. Berarti puasa itu rukun Islam Islam kelas berapa? Keempat. Merupakan salah satu kewajiban
umat Islam. Umat Islam itu berkewajiban satu syahadat, mengucapkan syahadat, meyakinkan syahadat. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, melakukan sholat, mendirikan sholat, mendirikan jangan melakukan beda. Kita melakukan hanya pribadi. Kalau mendirikan ya kita tadi itu wajib ngajak lah, tadi itu ya mendirikan barang-barang itu. Terus melaksanakan menunaikan zakat. 4 puasa bulan Ramadan. 5 berangkat haji bagi yang mampu. Itu rukun Islam, rukun itu rukun. Tihang, fondasi, nanti pokok Islam itu ada 5. Gitu ya. Tadi itu ya. Agama Islam, sholat ente, tadi itu ya. Oh tiang kan rungkat atau tiang. Nah, yang utama Islam, sholat makanya. Iya kan. Terus, kadang di bulan Ramadan. Gitu. Ramadan kewajiban bagi umat Islam adalah puasa. Nusok puasa itu orang Islam kene ya tadi ditanya kamu ge. Agama mana? Islam. Puasa tadi teh gitu. Eta lain mah iya tadi teh. Nah, tuh tadi teh sok anu buka warung isuk-isuk tadi ya. Tadi teh ieu keuna Islam lain eta. Islam gitu teh. Coba tuh mengharganya gitu ya telah. Rusak nanti ku Islam gini baik. Terus nah, ini menyatakan dari hadis dari Abu Hurairah menyatakan tadi ayat Quran kewajiban puasa hadis sudah dijelaskan di bagian ini kita menjelaskan kapan kita mulai berpuasa yaitu sumuli ru'yati ketika bisa melihat bulan dan kita berakhir puasa buka puasa dalam artian lebaran gitu ya. Kapan? Ketika kita melihat ru'yatul hilal. Apabila tidak ru'yatul hilal, maka genapkan menjadi 30 hari. Istiqmal disebutkan. Nah, oke lah, metode itu kan nanti kita jelaskan. Terus sejarah. Nah, sejarah puasa. Puasa itu mulai diwajibkan yaitu pada bulan Sya'ban tahun kedua setelah Hijriah. Berarti tahun kedua setelah Hijriah, Sya'ban pada bulan Sya'ban. Nah, itu diwajibkan berpuasa. Berarti tahun kedua puasa encan. Puasa karena diwajibkan bulan Sya'ban. Berarti puasa ini yang akan kita hadapi udah berapa kali diulang? 144.000 tahun, ya kan? Berarti 144.000 bulan kali Ramadan diulang. Orang halaman seberapa kali Ramadan? Nah, itu tinggal utun umurnya itu. Nu jadi masalah ngalaman tamat seberapa kali Ramadan? Itulah yang dia kena. Aya bae gogodan aja. Kena. Rahasia eta mah ih. Terus nah, ayat yang tadi sebutkan turunnya pada tanggal 28 Syakban. Tereh mepet ke puasa langsungnya. Yaitu 2 Hijriah. Bertepatan dengan 23 Februari 620 Masehi tanya. Terus. Hmm. Pertama puasa tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Ahad, hari Minggu. Nah, hari Ahad tanggal 26 Februari 624 Masehi. Tanggal Islam tanggal berapa berarti? Atau 1 Ramadan lah. Wah, anjing gua liur kayak sebaiknya. 1 Ramadan.
Tahun sabaraha tahunna? Tahun kedua, ih lieur jatuh. Terus, Sawalna berjatuh, 1 Sawal jatuh pada hari Senin, tanggal 26 Maret. Terus, 1 Sawal tanggal sabaraha? Ya, terus Rasulullah SAW berpuasa mengalami selama hidupnya mengalami puasa Ramadan 9 kali diperkirakan. Terus perincian. Rasulullah ketika 9 kali berpuasa di dalam asar tersebut itu lebih banyak berpuasa sebanyak 29 hari. Yaitu 8 kali, 1 kali mengalami puasa 30 hari. Atau teu naon kan bulan tanya. Penting mah sabulan bulan Ramadan lain 30 hari ieu. Bulan 1 bulan itu ada bisa 29, bisa 30, bisa tuh 25 atau tuh bisa lah ngarang bae 25 mah hayang mah jadi kena. Heeh. Pan di nawarkeun we bae nya pan belah ditu mah geus tanggal 2 geus lebaran eta lain deui eta mah eta ditu ya. Eta bae deui. Ru'yat belah mana? Lieur eta ru'yat teh ya. Ieukeun terus. Nah, dikhususkan puasa itu untuk umat Islam. Terus pengertian puasa. Mm-mm. Tos tos. Nah, pengertian puasa, siam, puasa bahasa Arabnya siam. Sasih siam bahasa Arab. Saum bahasa Arab kene. Puasa ya bahasa orang tadi teh nya. Tadi teh sasih saum, sasih siam sampai kene. Bahasa Arab. Arti dari saum atau siam tersebut adalah imsak. Imsak tenan, menahan. Tapi makna lafad itu lebih umum dari mana logot makna umum masyarakat. Menahan bukan namanya sakur. Setiap menahan itu dinamakan menahan sakit puasa dia kena saum dia kena. Menahan lapar saum tadi teh. Menahan naon deui? Tadi teh nya. Umum eta mah umum. Terus Jan. Nah, puasa terminologi adalah menahan dari hal yang membatalkan puasa. Nanti pembatalan puasa dibahas di belakang. Disertai dengan niat tertentu. Niatnya macam-macam puasa kan. Ada Ramadan, ada yang puasa nadar, puasa sunnah dan segala macamnya. Puasa kodok. Terus sepanjang siang yang bisa menerima ibadah sepanjang siang dari mulai muncul fajar sampai mulai subuh sampai maghrib. Nah, segitu tadi itu ya. Yang dibolehkan dari melaksanakan puasa. Karena dalam puasa itu 1 tahun itu ada yang tidak dibolehkan. Yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Lebaran ya. Tidak boleh puasa. Ulah rajin rajin teuing ya. Tasrik itu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Itu pun diharamkan untuk puasa. Ini rajinan betul ya. Karena hari syak makruh ya, nanti jelaskan. Terus orang yang eh, muslim yang berakal, ada suci dari haid nifas. Nah, ketika orang yang haid dan nifas, maka diharamkan untuk berpuasa. Bukan orang, wanita berarti kan, pasti wanita ianya. Itu laki-laki mah tidak bisa. Pak, kenapa nggak puasa? Lagi haid. Itu bisa. Mana? Nifas gitu. Alasan itu nya. Itu. Jadi kayak alasan tadi itu ya. Pak kenapa gak puasa? Mah iya ente di pas menang ya tadi itu ya. Kirain gitu. Iya kena.
Jadi tadi itu lah. Jadi kan laki-laki hanya orang yang dijelaskan di atas. Orang yang Islam berakal, suci dalam suci haid dan nifas, maka itu wajib puasa. Kan laki-laki haid dan nifas tidak mungkin, benar ya? Berarti orang yang orang Islam balik berakal. Ketika ketika tiga syarat tersebut terpenuhi, maka wajib puasa. Contoh kita di jalan lagi lihat orang laki-laki, waduh, kena rokok head itu mungkin kan ya gitu dihukum aku mah balik jaga sekolot teh tadi itu mah edan welah kurang gitu kuna edan gitu gitu kan hal yang mungkin tuh gila gitu kan tadi tuh ya berarti hukuman dia kena tapi oleh sebutkan juga bukan orang itu nah gelut iya tadi itu ya disebut head atau nifas kerhalangan tuh mungkin jalan lakinya disebut belum balik atau guys kumisan ya dia kena berarti hanya satu pilihan ya enggak eta terus nah menahan dari hal membatalkan puasa. Menahan dari semua jenis banyak nanti ya jenis dapat membatalkan puasa contoh yaitu maksudnya menahan seperti memasukkan sesuatu yang tembus pada jauh atau perut menahan atau menahan jima dan segala macam apa aja yang perkara yang memasukkan satu perkara yang masuk pada lubang yang tembus kepada jauh pada lambung mana lubang yang tembus pada lambung di atas hitung mulut terus hidung terus telinga terus mata bisa terus huh? Itu luka di kepala ya bisa terus tembus terus nanti pusar mata terus dubur terus kubul jadi pentil susunya nah gitu nah puting dia termasuk bisa kayak penjelasan dijelaskan ada salah satu yang memasukkan perkara sesuatu barang ke salah satu lubang tersebut walaupun tidak sampai kepada lambung batal contoh ngerong ya ngirung ya itu jeruk teuing ya ada batas nanti ya nanti dijelaskan lah ada batas maka bisa membatalkan puasa terus nanti teringat ya kan itu keringinan ngorekan tadinya jeruk teuing bisa batal ya itu nah nantilah dijelas nah itu salah satu pembatal atau jima memasukkan nggak atau menjelas memasukkan ya dia kena itu batal ya iya kena siapa yang batalnya suami atau istrinya dua-dua anak iya kena terus makanya niat itu ditentukan puasa Ramadan kemana niat puasa Ramadan nawa itu pada saya Ramadan di nah itu karena yang wajib itu bisa kifarat bukan Ramadan aja yang wajib Ramadan kifarat nadar kodok itu termasuk puasa yang wajib bukan hanya puasa Ramadan ketika kita punya puasa kodok itu termasuk puasa wajib nadar pada contoh nadar seandainya dia menerimaku aku akan berpuasa setahun jauh-jauh wajib ya nadarnya contoh tadi itu ya setahun puasa lagi asalnya puasa puasa itu sunnah maka jadi wajibnya waduh sembarangan lainnya kiparat nah kan ada kiparatnya sumpah contohnya melanggar sumpah demi Allah dan sebagainya kan tiga hari puasanya wajib jadi wajib ya dia kan contohnya banyak yang dijelaskan kiparat terus sepanjang siang hari patokannya muncul fajar terbenam matahari bukan patokan jam contoh kita berpuasa di Indonesia melakukan perjalanan ke Arab Saudi dengan rentan waktu 4 jam tadi itu. Contoh, kita berangkat dari sini siang. Nah, datang ke Arab Saudi, nah,
Waktu Indonesia sudah maghrib jam 6. Tapi di sana masih jam 2 siang. Buka ulah. Aduh, jauh itu ya. Patokannya bukan jam, tapi patokannya surutnya matahari. Atau sebaliknya, kita berangkat ke daerah yang memang ke negara yang memang lebih awal maghribnya, ke kutub ke mana gitu kan. Berangkatlah dari Indonesia menuju sana. Dilihat jam Indonesia masih jam 12, tapi di sana sudah maghrib. Buka ulah. Bukanya gitu. Beres. Iya kena. Jadi makanya sekolah lagaan. Mau di Pandeglang kan ya, guys, maghrib ya. Lupa ke Pandeglang, maghrib ya. Iya kena. Ngobrol jam setengah genap saya amat iya maghrib ya tadi tanya di Pandeglang guys maghrib iya. Ya jalan belum makan Pandeglang kunaon? Maghrib ya Pandeglang namanya. Gitu. Iya kena. Terus lagi terus. Nah, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, terus hari Tasyrik, hari Syak itu tidak dibolehkan untuk berpuasa. Hari Syak itu tanggal 30 Syakban. Tanggal 30 ketika seseorang itu sudah ramai. Anu geus puasa anu encan ya sering orang hari Syak. Itu hari Syak tanggal 30. Jika kita hanya berpuasa di tanggal 30 tersebut, maka hukumnya makruh. Ya, hari Syak terus hmm. Nah, siapa yang wajib puasa? Yaitu orang mukal, bukan mualaf. Mukalaf itu apa? Tiga syaratnya. Islam, balik, berakal. Orang Islam yang balik, yang berakal. Ketika kita masuk orang Islam, setelah Islam kita sudah balik. Balik laki-laki seberapa tahun? Maksimal 15 tahun kan ya. Jadi ayo 12 tahun geus balik laki-laki ya. Tadi teh geus kebudagnya, balik berarti geus tadi teh ya. Banyak sih dina anu geus orang kegedean ya. Iya kan geus macam-macam tandanya. Ada macam-macam perempuan 9 tahun atau setelah keluar menstruasi haid. Ya, balik. Terus Islam balik berakal dalam artian sehat akalnya, mempunyai akal, tidak gila, tidak stres, tidak ayan dan segala macamnya. Maka ketika tiga syarat tersebut kumpul di diri kita, maka kita sudah dikenai wajib untuk melaksanakan puasa. Orang kumpul tuh syaratnya. Ternyata kumpul tuh ya. Tan balik. Lu Allah tan balik kumaha aja. Iya kena. Itu balik gitu teh. Terus khusus terus haid, nifas, wiladah setelah melahirkan. Haid darah bulanan, nifas setelah melahirkan, terus wiladah itu ya pas setelah melahirkan ya wiladahnya. Tanyakeun ka awewe tah. Heeh. Ieu kan lalaki mah moal ngalaman ya, moal ngalaman bohong berarti ya. Khusus bagi wanita. Khusus tuh biasanya sembarangan bae. Hayang ngalaman ulah ngalamannya. Ieu kan. Belah mana kaluarna misalnya. Ieu kan. Terus oh. Terus tos, tos. Ini sebab-sebab Ramadan nanti kita bahas minggu depan waktunya setengah 12. Pertama ru'yatul hilal. Apa yang disebut ru'yatul hilal? Insyaallah nanti kita bahas. Terus apa yang disebut dengan istiqmal, apa yang disebut isbat, apa yang disebut hisab dan apa yang disebut dengan ikhbar ya, berita dari orang adil. Nah, jadi ada 5 penentuan satu Ramadan. Ini harus kita bahas agak panjang waktunya, kudu ditulis ya, supaya ulah bingung. Supaya tadi teh ya, karena kejadian tanggal sabaraha iraha segala macam. Ari geus aya ilmu nama atuh kan tahu. Oh, makan mana? Wajar teh. Kenapa terjadi perbedaan berpuasa di kita? Karena penentuan puasa itu ada 5. Wajar beda penentuan puasa ada 5. Wajar teh beda. Wajar. Nu hiji ge karang beda nya tadi teh. Iya kan. Penentuan hiji bagian beda. Contoh, suami dan istri nganduan doang pendapatnya kadang beda berarti. Beda pendapatnya. Beda lain. Iya kan. Maka ini penentuan puasa itu ada 5 metode. Yang pertama bisa dengan melalui ru'yatul hilal, yang kedua bisa dengan metode istiqmal, yang ketiga beda bisa dengan metode isbat,
yang keempat bisa hisab, yang kedua ikhbar. Makanya 5 metode saling mendukung. Nah, makanya ketika sering perbedaan itu antara hasil hisab dan hasil ru'yatul hilal, maka disatukan dalam istiqma, disatukan dalam isbah. Insya Allah nanti kita bahas supaya kita paham. Nah, kenapa ada perbedaan? Ketika ada perbedaan, ulah bingung ngambil di mana? Oh, ru'yat, isbat. Betul kan? Nuhula, ulah tuh tadi dia. Betul kedua lah bayi tadi dia. Iya kena. Atau mikir dia, jeung naon mikir lebaran. Jadi balik lagi kan lebaran. Jadi oh Allah. Jadi dia. Eta tadi dia penentuan mana itu ya? Gitu. Nah, jadi insya Allah nanti kita bahasnya. Nah itu salah satu ilmu. Nanti secara mendetailnya akan dibahas di pertemuan berikutnya. Syarat rukun dan segala macamnya. Inti pembahasan secara sepintasnya. Untuk nanti kita menghadapi bulan suci Ramadan. Yang sekarang kita harus memanfaatkan kemuliaan bulan Rajab yang tadi sudah dijelaskan sangat istimewa karena kenapa bulan Rajab itu yaitu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan banyak pahala ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Disinilah kita mempunyai kesempatan panen ganjaran ya. Bisa kaya ganjaran. Oh, luar biasa. Jadi sebenarnya kekayaan itu bukan dari materi, tapi dari kesederhanaan dan rendah hati. Ya, di dalam Nadom di dalam Nadom disebutkan wa yu'rafu taqdimu bitadmiri wa nahwi dhamir fit tasghiri. Kekayaan yang sebenarnya itu bukan dari nilai materi tapi dari kesederhanaan dan rendah hati. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kesederhanaan dan rendah hati tersebut sehingga mendapatkan kekayaan yang hakiki sesungguhnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kenapa? Dibilang materi tidak akan menjamin orang bahagia. Karena kenapa? Orang yang punya materi itu tidak menjamin itu bahagia. Tapi bahagiaan itu kadang-kadang butuh gitu doang ya. Gitu. Gitu. Makanya kenapa maksudnya dalam artian bijaklah dalam mengelola materi. Karena kenapa? Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu diampuni dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.